Maaf, ini lanjutan dari video yang sebelumnya karena ada satu dan dua hal, makanya ada video lanjutan. Lebih tepatnya sih ruangan penyimpanan tidak cukup, jadi makanya ada video lanjutan. Minta maaf. Baik, saya akan lanjutkan dari presentasi yang sebelumnya. Colitis ulcerativa merupakan peradangan dan ulserasi luas pada usus besar dengan sebab yang belum diketahui, namun dipercaya bahwa colitis ulcerativa berkaitan dengan alergi dan infeksi bakteri yang kronis. Akibat peradangan, maka motilitas dan sekresi usus besar akan meningkat dan menyebabkan diare. Kebutuhan serat yang bagian C. Kebutuhan serat. Asupan serat yang dianjurkan untuk anak laki-laki usia 10-12 tahun adalah 30 gram dan untuk anak perempuan 10-12 adalah 28 gram. Serat sebanyak diperoleh dari sayur dan buah. Jumlah sayur sebanyak 100 gram sama dengan jumlah sayur sebanyak 1 gelas 240 ml setelah dimasak dan ditiriskan. Kadar serat pada buah-buahan per gram. Di sini teman-teman bisa lihat ada nama buah-buahan, serat per gram buah-buahan dan serat dan jumlah seratnya dalam satuan gram. Nama buah-buahannya ada apel, ada jambu biji, tak berbiji, kawista, rani, markisa, nanas. Ada pisang Ambon, pisang uli, pisang raja sere, salak Bali, sawo kercik, dan srikaya. Selanjutnya ada kadar serat beberapa makanan per 100 gram. 100 gram macam-macam makanan. Ada dalam bentuk sereal yaitu gandum, tepung terigu mie, jagung kuning rebus, jagung muda rebus. Ada dalam bentuk umbi-umbian seperti kentang, singkong kukus, singkong tapai, talas Bogor kukus, ubi jalar kuning kukus, ubi jalar merah, ubi jalar putih, ubi manis. Ada bentuk dalam sayuran, bayam kukus, bayam rebus, buncis rebus, caisin, daun kacang panjang kukus, daun poh-pohan, daun singkong rebus, daun talas, kacang panjang. Ada dalam bentuk kacang-kacangan, ada biji-bijian. Masing-masing ada jumlah seratnya. Kebutuhan cairan. Orang dewasa dalam satu hari berkisar 1.800 ml sampai 2.600 ml. Sedangkan asupan cairan yang dianjurkan bagi anak laki-laki usia sampai 19 tahun yaitu 2.400 ml per hari. Anak perempuan usia sampai 19 tahun yaitu 2.100 ml per hari. Asupan cairan yang cukup untuk tubuh membantu dalam proses eliminasi feses dengan menambah volume massa feses. Apabila tubuh tidak kekurangan cairan, maka bersamaan dengan asupan serat yang cukup, cairan akan ditarik ke dalam lumen atau kolon untuk menambah massa feses sehingga tidak diperlukan upaya yang besar untuk mengeluarkan feses. Sebaliknya, apabila tubuh kekurangan cairan, maka cairan dari dalam kolon akan diserap untuk menutupi kekurangan cairan tubuh. Akibatnya feses menjadi lebih kering dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan dan menimbulkan rasa nyeri ketika defekasi. Sehingga terjadilah penyakit yang biasa disebut wasir atau BAB berdarah. Ada gastroitis. Definisi gastroitis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya muntah dan diare yang diakibatkan oleh infeksi, alergi,
tidak toleran terhadap makanan tertentu atau mencerna toksin. Gastroitis adalah inflamasi membran mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan muntah-muntah dan diare yang berakibat kehilangan cairan dan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Patofisiologi sebelum itu, jadi gastroitis adalah lanjut. Gastroitis disebabkan oleh berbagai enterogen termasuk bakteri, virus, dan parasit. Tidak toleran terhadap makanan tertentu atau mencerna toksin yang ditandai dengan muntah-muntah dan diare yang berakibat kehilangan cairan dan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Patofisiologinya, gastroitis bisa disebabkan oleh 4 hal: faktor infeksi virus, bakteri, parasit. Selanjutnya, faktor malabsorpsi dan faktor makanan dan faktor fisiologis. Diare karena infeksi seperti bakteri berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Diare yang disebabkan karena malabsorpsi makanan akan menyebabkan makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit di keadaan rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkan sehingga timbul diare. Tukak lambung atau ulcus pepticum. Definisinya merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran gastrointestinal atas yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung. Helicobacter pylori diketahui sebagai penyebab utama tukak lambung selain NSAID, dan penyebab yang jarang adalah sindrom Zollinger, Ellison, dan penyakit Crohn disease. Bakteri tersebut terdapat di mukosa lambung dan juga banyak ditemukan pada permukaan epitel di antrum lambung. Patofisiologinya, tukak terjadi karena gangguan keseimbangan antara faktor agresif, asam, pepsin, dan atau faktor-faktor iritan lainnya dengan faktor defensif mukus bikarbonat aliran darah. Pasien tukak peptik menunjukkan ciri keluhan seperti nyeri, ulu hati, rasa tidak nyaman pada perut, dan disertai muntah. Rasa sakit tukak peptik timbul setelah makan. Rasa sakit terdapat di sebelah kiri, sedangkan tukak duodenum, rasa sakit terdapat di sebelah kanan garis perut. Rasa sakit bermula pada satu titik, kemudian bisa menjalar ke daerah punggung. Apenditis adalah suatu proses obstruksi yang disebabkan oleh benda asing, batu feses, kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh peradangan dari appendix veriformis. Apenditis merupakan peradangan yang berbahaya jika tidak ditangani segera. Klasifikasi apenditis terbagi menjadi 3, yaitu apenditis akut, apenditis recurrens, apenditis kronis. Apenditis akut adalah radang mendadak di umbai cacing yang memberikan tanda disertai maupun tidak disertai rangsangan peritoneum lokal. Apenditis recurrens yaitu tidak adanya riwayat nyeri berulang di perut bagian kanan bawah yang mendorong dilakukan appendektomi. Apenditis kronis, semua gejala riwayat nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu, sumbatan di lumen appendix, adanya dengan parut dan ulkus selama di mukosa, dan keluhan hilang setelah appendektomi. Patofisiologi Patofisiologinya, apenditis kemungkinan dimulai oleh obstruksi dari lumen yang disebabkan oleh feses yang terlibat atau fekalit.
Sesuai dengan pengamatan epidemiologi bahwa apenditis berhubungan dengan asupan makanan yang rendah serat. Gejala-gejala permulaan pada apenditis yaitu nyeri atau perasaan tidak enak sekitar umbilikus diikuti anoreksida, nausea, dan muntah. Ini berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari. Stomatis atau sariawan, definisinya radang yang terjadi pada mukosa mulut biasanya berupa bercak putih kekuningan. Bercak ini dapat berupa bercak tunggal maupun berkelompok. Radang mukosa mulut dengan menyerang selaput lendir pipi, bagian dalam bibir, bagian dalam lidah, gusi, serta langit-langit dalam rongga. Muncul radang mukosa mulut yang paling sering ditemukan itu yang biasa ada bercak-bercak putih di bagian bibir bagian sini yang kita biasa disebut sebagai sariawan yang akibat kekurangan vitamin C. Radang mukosa mulut atau stomatis disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain vitamin seperti zat besi, asam folat, vitamin B12 atau B kompleks, psikologi trauma, endokrin, herediter, alergi, imunologi, dan lain-lain. Gambaran klinis stomatitis diawali gejala prodromal yang digambarkan dengan rasa sakit dan terbakar selama 24-48 jam sebelum terjadi uleser. Tahap perkembangan stomatitis dibagi menjadi 4 tahap. Ada tahap premonitori, tahap preulersi, tahap ulseratif, tahap penyembuhan. Tahap premonitori terjadi 24 jam pertama. Tahap preulersi terjadi pada 18-72 jam. Tahap ulseratif akan berlanjut selama beberapa hari hingga 2 minggu. Tahap penyembuhan terjadi pada hari ke-4 hingga ke-35. Berdasarkan hal tersebut, stomatitis dibagi menjadi 3 tipe: stomatitis aftosa recurrent tipe minor, stomatitis afosa recurrent tipe mayor, dan stomatitis aftosa recurrent tipe hiperformi. Selanjutnya kita akan mempresentasikan modul bagian 7 yang terakhir. Bagian 7. Yang modul bagian 7 ada gangguan akibat kekurangan mineral makro dan mikro, gangguan akibat kekurangan vitamin larut lemak dan air, gangguan akibat kekurangan energi dan protein. Mulai dari pertama yang gangguan akibat kekurangan mineral makro dan mikro. Di sini ada mineral makro: kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, sulfur, klorida. Mineral mikro ada besi, tembaga, iodium, seng, selenium, fluor, molibden. Teman-teman bisa lihat ada masing-masing dari mineral tersebut ada fungsi utama, ada sumber makanan. Sudah dijelaskan pada tabel yang saya muat ini. Yang kedua ada vitamin larut lemak dan air. Vitamin larut lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lalu vitamin larut air ada vitamin C, vitamin B1, atau biasa disebut vitamin B kompleks lah. Dalam vitamin B kompleks itu ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B8, dan B9, dan B12. Selanjutnya kekurangan energi protein, KEP KEP merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara yang sedang berkembang lainnya. Kekurangan